berlalu, Malin kecil tumbuh dewasa, meskipun tetap dalam. Izinkanlah aku untuk pergi berlayar bersama. Suara petir pun menyambar, dar, dar, angin bertiup kencang. Salam literasi. Baca, baca, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapartaka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara, melalui bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan, mempersembahkan wisata edukasi keliling mendongeng virtual untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Corona. Dalam rangka promosi layanan perpustakaan berhubungan dengan pengembangan minat baca, saksikan di channel YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip bidang layanan dan Instagram Perpustakaan Kabupaten PPU. Melalui mendongeng, kita tingkatkan daya imajinasi, kreativitas, nilai moral, budaya, dan karakter yang baik pada anak sejak dini. Mau jadi dokter yang rajin membaca. Dia rajin belajar, dia rajin membaca, dia siapa? Pustakamen, pustakamen, manusia pustaka. Salam literasi, baca, 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 salam literasi. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah yang berasal dari Sumatera Barat. Kisah ini berawal dari sebuah kampung yang mana hiduplah seorang anak bernama Malin bersama ibunya. Malin anak yang cerdas, walau sedikit nakal. Dia memiliki kecerdasan dan dia juga giat membantu ibunya di masa kecil. Dia sering memancing ikan, lalu pulang membawa ikan untuk ibunya masak. Dia membawa hasil tangkapannya pulang ke rumah. Ibu, Malin dapat ikan ibu, dimasak ya bu, makanan kesukaan Malin. Iya anakku, ibu akan memasakkannya untukmu. Hari berganti, waktu pun berlalu, Malin kecil tumbuh dewasa, meskipun tetap dalam kehidupan yang serba kekurangan. Suatu hari, Malin memutuskan untuk pergi merantau, pergi berlayar bersama seorang nahkoda kapal yang cukup besar. Malin mau merubah nasib kita. Izinkanlah aku untuk pergi berlayar bersama nahkoda untuk merubah nasib kita itu. Malin berjanji akan kembali kepada ibu. Baiklah anakku, apabila itu sudah menjadi keputusan, berangkatlah anakku. Mari Malin bersama nahkoda pergi berlayar. Hati-hati anakku. Waktu terus berlalu. Ibu Malin tinggal seorang diri. Ia semakin tua dan rentah. Ia semakin tua rentah. Tubuhnya pun tidak terurus. Ia terlihat lusuh. Kabar Malin tidak terdengar selama kepergiannya. Ibu Malin hanya terus menunggu Malin berkeputusan.
apakah engkau masih mengingat ibumu, nak? Kapan engkau pulang? Nah, ketika Ibu Malin pergi ke pasar untuk membeli ikan segar. Iya bu, ikannya dibeli segar. Ikan, sayur bu. Wah, ikannya segar sekali ya. Aku ingat Malin suka makan ikan yang seperti itu. Ketika Ibu Malin berjalan, dia melihat nakoda yang dulu pernah membawa Malin. Itu kan nakoda. Pak nakoda. Oh, iya, Ibu. Ibunya Malin kan? Iya, Pak. Aku ibunya Malin. Bagaimana kabar anakku, Pak? Di mana dia sekarang? Wah, Ibu, Malin sekarang menjadi saudagar yang sukses. Dia juga sudah memiliki istri. Kabarnya besok kapalnya akan berlabuh di sini, Ibu. Kapalnya sangat mewah sekali, Ibu. Benarkah, Pak? Aku bersyukur anakku akhirnya berhasil. Besok aku akan menjemputnya. Ibu Malin pun pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan anaknya Malin Kundang. Ya, nama lengkapnya adalah Malin Kundang. Dia pun bersiap-siap. Ya, pagi hari tiba, Ibu Malin berjalan ke pelabuhan. Di pelabuhan sudah banyak sekali orang-orang yang menyaksikan kapal mewah datang untuk berlabuh. Wah, kapalnya besar sekali. Wah, mewah kapal. Iya, kapal mewah. Itu orang kaya pasti. Malin mulai ke pinggir pantai. Wah, besar sekali kapal anakku. Malin dan istrinya pun siap-siap turun dari kapal. Suamiku, apakah kau yakin kita berlabuh di sini? Iya, istriku, kita akan berlabuh di sini. Ketika Malin turun bersama istrinya, Ibu Malin pun berlari menghampirinya. Malin anakku. Istri Malin terkejut. Siapa itu suamiku? Apakah itu ibumu? Dia begitu lusuh. Siapa istri? Ibu itu bukan siapa-siapa. Malin anakku. Aku ibumu, nak. Pergi kau perempuan tua. Aku tidak mengenalmu. Ayo istriku, kita kembali saja. Pulau ini tidak bagus. Nah, adik-adik, Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Setelah ia kaya raya, berhasil, dan mendapatkan seorang istri, tapi ia melupakan ibunya. Kapal Malin Kundang bersama istrinya pergi meninggalkan pantai. Ibunya hanya bisa menangis dan berdoa. Ya Tuhan, apabila dia memang bukan anakku, aku akan memaafkannya. Tapi apabila dia itu Malin Kundang anakku, berikanlah pelajaran buatnya. Doa ini dibacakan oleh suara petir pun menyambar. Dar, angin bertiup kencang. Badai datang. Kapal Malin Kundang yang berlayar terhantam badai. Tiang kapal disambar petir, jatuh menimpa istri Malin Kundang. Istri Malin Kundang pun meninggal. Kapal tersebut pecah hancur
dan Malin Kundang terdampar di sebuah pulau. Ketika itu, Malin Kundang menyadari kesalahannya. Ia memohon ampun kepada ibunya. Ibu, maafkan Malin, Ibu. Malin bersalah, Ibu. Tiba-tiba sekujur tubuh Malin mengeras menjadi batu. Ampun, Ibu. Nah, adik-adik, sampai sekarang Malin Kundang yang menjadi batu masih ada di Pulau Sumatera. Itulah ya adik-adik, cerita Malin Kundang yang melupakan sosok ibunya. Hikmah yang kita petik adalah seberapa kaya pun kita, seberapa hebat pun kita, seberapa sukses pun kita, jangan pernah melupakan ibu. Ibu. Karena ibu sangat berjasa. Ibu adalah malaikat tanpa sayap. Terima kasih. Sampai jumpa di tahun 2021. Ini adalah dongeng terakhir dari Pustakamen di tahun 2020. Dadah, sampai jumpa di New Pustakamen. Adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari manakah asal cerita Malin Kundang? Pertanyaan kedua, di manakah Ibu Malin Kundang bertemu dengan nahkoda yang dulunya membawa Malin merantau? Pertanyaan yang ketiga, apa yang telah diucapkan oleh Ibu Malin sehingga Malin berubah menjadi batu? Pertanyaan keempat, apa hikmah yang bisa diambil dari cerita Malin Kundang? Selamat mengerjakan, salam literasi.